Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Alifari dan Anda pilih 501732310 dari mata kuliah analisis data digital. Kelas B akan menjelaskan tentang filtering, comparative analysis of signal filtering and SNR enhancement using band pass, low pass, and high pass filter. Nah, outline yang saya akan bahas adalah filtering and SNR, kemudian flow code, result and analysis, dan conclusion. Seperti itu. Next, yang pertama adalah terkait filtering. Filtering ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk memodifikasi atau menghilangkan komponen frekuensi tertentu dari suatu sinyal. Dalam geofisika, filtering ini sangat penting untuk meningkatkan sinyal yang berguna. Misalnya dalam hal ini adalah gelombang seismik atau sinyal-sinyal yang lain. Eh, Si filter ini juga nantinya akan menekan noise yang tidak diinginkan ataupun menghilangkan noise yang tidak diinginkan atau dengan cara melemahkan frekuensi noise tersebut. Ada tiga jenis filter secara umum yaitu low pass, high pass, dan band pass. Next ke SNR atau sinyal to noise ratio merupakan suatu cara untuk mengukur seberapa banyak noise yang mengotori sinyal. Nah, SNR ini merupakan rasio dari sinyal power per noise power. Nah, nanti akan dihitung menggunakan logaritmik. Interpretasinya sendiri adalah SNR tinggi menandakan sinyal itu lebih kuat daripada noise. SNR rendah menandakan adalah sinyal akan sulit dibedakan dari noise. Sedangkan SNR di bawah dari 0 akan menandakan bahwa noise lebih kuat daripada sinyal. Artinya noise akan lebih mendominasi daripada sinyal itu sendiri dan akan mengakibatkan interpretasi tidak bisa dilakukan seperti itu. Nah, untuk flow code-nya nanti kita akan menggunakan Python. Kita akan plot sinyal di domain waktu. Kita analisis spektrum menggunakan FFT untuk mengetahui apply filternya ini nanti akan berdasarkan hasil FFT tadi tersebut. Kemudian kita apply filter, kalkulasi SNR, dan plotting seluruh hasil filter. Oke, kita langsung ke sini saja. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sedikit template lah ya. Di sini nantinya akan ada load data, plot sinyal ini, FFT, nanti kita SNR, filter function, dan ini akan ada bandpass. Dan selanjutnya low pass dan high pass. Begitu. Yang pertama kita pakai load data ini. Di sini saya menyediakan template dengan pertimbangan waktu juga sendiri. Pastinya dari teman-teman juga udah tahu lah ya, plot itu seperti apa, plot ini. Jadi template-nya ini mungkin hanya plot-plot saja. Untuk code yang asli akan saya tuliskan bersamaan dengan penjelasan saya. Oke, yang pertama kita load data. Seperti biasa, kita load data itu seperti biasa, pd, read, csv. Di sini disediakan data berupa time dan amplitude. Segmen satu CSV. Oke, ini diberi nah, sip. Nah, ini adalah data yang kita punya. Nah, kita coba pisahkan data tersebut. Bisa PDF dari time value. Jadi dia akan eh, mengimpor data time saja. Yang kedua, kita pakai amplitude. Sini untuk raw sinyalnya. Atau kita tulis raw sinyal atau data mentah. Oke, itu. Nah, ini udah bisa diplot nantinya. Namun kita sekalian untuk FFT juga, ya kita sekalian kita definisikan waktunya dulu. Nah, di sini kita definisikan pakai rata-rata. Oke, oke, and payment. Sip. Ini merupakan waktunya. Kemudian kita definisikan frekuensi samplingnya. Frekuensi sampling berarti 1/dt. Seperti itu. Oke, sip. Kita baru eh, definisikan panjang sinyal eh,
untuk bisa di FFT dengan fungsi FFT di raw sinyal ini. Nah, kita pakai ini kan menentukan panjang sinyalnya. Raw sinyal set frekuensinya FFT frekuensi pada rentang panjang sinyal dan waktu ini. Nah, seperti itu. N dan DT. Nah, positif. Di F Sip. Oke, sudah. Nah, ini sudah samplingnya. Udah, kita baru ke FFT. FFT-nya ya aja. Kita FFT raw, kayak fungsi FFT raw sinyal. Tuh. Kita pengen magnitude spektrumnya juga juga terlihat nih. Seberapa besar nilainya. Magnitude seberapa besar nilai frekuensinya. Magnitude spektrum pakai nilai absolut dari FFT raw-nya. Terus nanti dia bakal pakai frekuensi yang tadi kita definisikan. Eh, udah sip. N 2 sip. Nah, ini udah. Harusnya udah benar code-nya ini. Kita coba lihat lagi. Kita baran. Nah, ini. Nah, kalau di analisis sinyalnya, ini adalah raw sinyal in time domain. Ini frekuensi spektrum of raw sinyal. Nah, di sini kan kelihatan nih, spike tinggi nih. Ada ini noise, kecil-kecil ini noise. Nah, nah, ternyata frekuensi dominannya di 20 nih. Nah, artinya target kita berada di eh, frekuensi 20. Nah, ini sebagai acuan kita bisa melihat eh, apply filternya di frekuensi keberapa, seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba lakukan eh, ini berarti harusnya apply filter dulu, baru calculate. Oke, calculate SNR maksudnya. Nah, kalau mau kita pakai definisi kita kan karena kita pakai tiga ya, kita pakai tiga filter, kita pakai data, kita pakai frekuensi sampling. Nah, mode di mode ini akan ada sel kita band. Nanti akan ada metode mode low dan juga mode high. Artinya apa namanya jenis-jenis filter yang diaplikasikan. Itu kita cut off, kalau bandpass kan berarti rentang ya, kita cut off di 19/200. Kenapa? Karena frekuensi dominannya ini adalah di 20, seperti itu. Koma, selanjutnya kita definisikan juga Nyquist, frekuensi Nyquist. Frekuensi Nyquist kalau ingat berarti adalah setengah dari frekuensi sampling, seperti itu. Oke, nah kita pakai if, elif dan lain-lainnya ya. Kalau misal kita pakai mode band, nanti seperti apa kita definisikan kan low sama high kalau band ya. High sama dengannya itu cut off low and wish. Baik, wish. Nah,
Kemudian kita pakai pada word kalau nggak salah define apa namanya define filternya ke ordernya sama dengan 4 kita pakai low low baik. Nah, tipenya adalah band pass gitu. Nah, kalau yang low gimana? Nah, kalau low kita pakai fungsi elif. Ini hampir sama kayak apa namanya yang ini. Sip. Ya, ya, muat ya. Ini berarti diganti menjadi low. Ya, ini karena kita nggak pakai ini, berarti high-nya aja. High-nya sama dengan cutoff. Ini juga nggak pakai karena kita pakai low, high, B, dan A. A, E. Harusnya seperti ini. B, A. Low. Oh ya, kita belum. Nih. Nah, kita belum kasih kurung di sana. Nah, ini kalau low. Ini kalau low. Nah, kalau high gimana ya? Berarti tinggal copy aja. High, high kita ganti ininya. High, ini gantinya low, ini ganti low. Oke, else kita tuliskan price editor nah, itu terus di uh, band pass atau low pass atau high pass. Ini ya bisa uh, ke definisi kalau uh, modenya ini harus pakai tiga ini. Itu it, it return return with di koma data. Nah, seperti ini. Dan nanti coba apakah baru kita SNR function. SNR functionnya kita definisikan compute SNR signal noise. Hmm, kita definisikan power sinyal dan power noise serta SNR-nya berapa. Habis itu kita return SNR PV. Tuh, power untuk power sinyalnya ini kita pakai rata-rata dari sinyal. Sinyal, sip. Oh, sama dengan ini. Noise pakai 9. Kita pakai rata-rata juga dari noise. Sip. Dan dari ini berarti karena pakai rumus yang tadi berarti kan 10 dikali NP log 10
terus power sinyal dibagi power noise. Nah, seperti ini. Oh, ini ada, oh ini belum di, apa namanya, belum ditutup. Kurung. Setelah nih, SNRDP. Oh ya, ini juga belum ditutup kayak ini. Nah, udah, udah bisa di-run nih. Udah di-run bisa. Nah, kita baru ke penpas. Penpasnya gimana? Nah, kita baru apply filternya pakai satu-satu. Ini kan kita definisikan pakai eh, ini ya, fungsi definisi. Nah, tapi kan belum bisa untuk yang satu-satu, misal penpas, lopas, sendiri itu. Nah, kita coba penpas, apply filter, apply filter data apa? Ini kan disuruh ngisi apply filter data. Datanya apa? Datanya namanya eh, raw, raw sinyal. Ini namanya raw signal, pakai frekuensi ini, modenya sama dengan band pass, kemudian off sama dengan 19 ke 21. Itu tip, itu kita tambahkan noise itu raw sinyal dikurangi band pass. Terus ini biar kita tahu nih, remove sinyalnya berapa. Ini maksudnya bandpass yang noise yang di remove dari filter bandpass itu seperti apa, itu pakai noise PP ini atau noise bandpass. Nah, habis itu kita jangan lupa hitung SNR-nya, SNR sebelum bandpass dan SNR filter habis bandpass. Kita juga mau lihat nih frekuensi spektrumnya, kita pakai FFT. Itu kita definisikan SNR Robin Pass, kita pakai compute SNR, pakai fungsi yang ini, compute SNR. Itu kita pakai raw sinyal sama noise PP. Kalau ini sama, kita pakai compute SNR dan pass sama noise PP. Kita FFT ini pakai nilai absolute dari FFT yang tadi, tapi kita pakai FFT yang band pass gitu. FFT tadi kan pakai FFT yang apa namanya, raw sinyal ya, ini kita pakai FFT yang band pass. Tuh, set set panjang sinyal. Coba oke, kita coba ya. Oh, ada kesalahan di opor sinyal SNR raw BP. Oke, sorry, di SNR raw BP. Oh, oh ternyata ada salah di sini. Oh, kita kurang R. Itu apa lagi? Oke, sip. Coba. Nah, ini dia hasilnya. Nah, ini frekuensi. Artinya dia, kalau kita coba lihat ya. Ini kan raw sinyal aslinya dengan NSR 1,99, bandpass filternya di 19 hingga 21, dengan SNR minus 2,45, cukup rendah artinya. Terus remove sinyalnya ini, nah, spektrum bandpassnya seperti ini. Artinya dia di 19 hingga 21 saja. Nah, ini kan band pas ya. Kalau lo pas gimana Mas? Kalau ini gimana Mas? Sebenarnya gampang. Ini
cuma tinggal ganti ke low pass saja. Ini aku udah nyiapin code-nya. Nah, perbedaannya cuma di sini aja. Ini kan cuma plot doang ya. Kita pakai low pass, modenya low, cutoff-nya pakai 22 karena kalau low pass itu eh, yang difilter yang eh, lebih dari target utama. Target utama kita kan 22 ya, 20 ya. Kita pakai eh, 22 di sini. Noise-nya ini sama semua, cuma kita ganti ininya ke low pass saja. FFT-nya ke low pass, ininya ke low pass itu. Begitupun untuk yang high. Nah, kita cut off 12. Karena kalau di sini kan kita cut off 12. Itu. Kita coba ya. Kita coba run untuk yang low pass. Low pass apply filter. Oke, ada kesalahan di sini. Oh ya, ini nggak perlu pakai. Kalau lo kita cukup pakai baik aja. Baik, sip. Kita cukup pakai high, bitdepth-nya low. Sorry ada kesalahan tadi. Kita pakai ini ya. Ini ininya pakai low. Sip. Oke, kita coba run ulang semuanya. Oke, kok bisa? Lah, bisa ternyata. Ini juga high pass kita coba. Ya kan, bisa semua. Oke, kita coba langsung ke PPT aja ya buat analisisnya. Kita PPT aja buat analisisnya. Nice. Nah, selanjutnya kita coba analisis nih. Nah, ini sinyal RIA istilahnya. Time domain dalam time domain kita FFT kemudian menggunakan ini target puncak spektrum yang paling di mana adalah 20 Hz. Nah, terdapat komponen lain sekitar mungkin meskipun ini tinggi ya, kita anggap sebagai noise karena target kita adalah di 20 Hz. Seperti itu. Nah, FFT ini digunakan untuk identifikasi frekuensi dominan dan frekuensi yang juga noise sebagai acuan kita apply filter nanti. Seperti itu. Nah, kita apply band pass nih di sini. Nah, band pass sendiri digunakan untuk mengisolasi sinyal utamanya, di mana di sini sinyal utamanya di sekitar 20 Hz. Fokusnya sangat sempit, di mana di rentang frekuensi 19 hingga 21 Hz diaplikan filter bandpass. Itu. Dia akan memblokir semua frekuensi di luar rentang, baik yang rendah maupun tinggi. Nah, ini akhirnya noise-noise-nya semua teredam di sini. Teredam hanya frekuensi 20 Hz ini, atau 19 hingga 21 Hz. Itu. Untuk yang low pass, dia kebalikan dari band pass, dia akan mengizinkan bukan kebalikan ya, dia berbeda dengan band pass, dia akan mengizinkan semua sinyal di bawah 22 Hz lewat dan akan mengurangi frekuensi tinggi terutama yang lebih dari 20 Hz 22 Hz. Akhirnya kalau di sini dia bakal di setelah 25 Hz dia akan hilang noise-nya. Dia akan mempertahankan noise-noise dengan frekuensi rendah seperti 6 Hz dan 15 Hz. Seperti itu kalau low pass. Nah, kalau high pass kita menghilangkan frekuensi rendah seperti 6 Hz. Tiga ini akan mempertahankan sinyal di atas 20 Hz, 12 Hz, 15 Hz, 20 dan 25. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, di sini kan dia ini ya sangat noise-nya sangat hilang, hampir hilang. Kurang spesifik terhadap target, di mana dia akan masih mempertahankan noise pada 15 Hz. Sebenarnya bisa aja kalau di-apply di 15 ini. Cuma saya cobanya di 12 Hz. Meskipun di-apply di sini, nanti tetap akan ada noise di sini. Karena filter ini tidak benar-benar menghapus seluruh noise. Tapi gunanya untuk melemahkan noise. Seperti itu. Kalau di high pass ini, Pak, malah di atas 20 dia akan ikut. Nah, di mana di frekuensi 25 ini ada
frekuensi yang tinggi, sinyal yang tinggi istilahnya seperti itu. Nah, ini adalah analisis SNR, calculate SNR, di mana sebelum bandpass dia SNR-nya 1,19, setelahnya minus 2,45. Dia akan melewatkan 20 Hz dengan sinyal sangat persis. Namun, yaitu SNR-nya di bawah 0. Artinya kan kalau tadi interpretasinya kan noise ya. Nah, ini karena amplitude sinyalnya itu menjadi sangat kecil. Akhirnya eh, energi sinyal berkurang banyak. Nah, kalau low pass masih SNR-nya setelah difilter masih oke lah 4,51 dengan sebelumnya 6,61. Artinya dia semakin turun. Nah, kenapa di SNR-nya bagus? Karena noise-nya masih lolos. Nah, namun SNR meningkat karena target tetap dominan. Dia masih bisa eh, memunculkan targetnya. Begitu juga untuk yang high pass. Namun yang high pass ini sinyalnya yang berhasil dihilangkan cuma 6 Hz. Tetapi pada noise ini masih ada. Nah, oleh karena itu dia masih ada kenaikan SNR. Masih, istilahnya sinyal itu masih kuat. Tapi ternyata noise yang dihilangkan itu enggak secara signifikan hilang. Itu untuk low pass dan high pass. Dan yang band pass, sinyalnya itu istilahnya menurunnya karena amplitude sinyalnya itu semakin kecil karena dia di frekuensi yang hanya 19 sampai 20 kaca. Nah, sedangkan sinyal yang lain dia hilangkan. Oleh karena itu dia SNR-nya itu di bawah 0 seperti itu. Nah, meskipun seperti itu, conclusion saya itu tetap menggunakan bandpass karena eh, sebenarnya ini tidak sebagai acuan 19 hingga 21 ya. Namun ini yang saya coba 19 hingga 21 itu spesifik di target utama kita yaitu 20 Hz kalau dilihat sebagai spektrum tadi. Nah, di sini paling efektif dalam mengisolasi komponen target, di mana ideal untuk aplikasi seperti analisis resonansi, pengenalan sinyal tertentu, atau pemisahan mode gelombang. Namun kekurangannya itu SNR akannya menurun akibat energi sinyal yang secara keseluruhan mengecil. Namun kebersihan sinyalnya sangat tinggi karena noise-noise hampir bisa diredam. Untuk filter lainnya kurang efektif menurut saya karena low pass tidak membuang noise di bawah 20 Hz, dan untuk high pass tidak membuang noise di atas 20 Hz. Nah, kalau ini menurut saya tidak spesifik dan hanya cocok untuk penghilangan noise kasar, bukan isolasi sinyal yang sempit seperti band pass. Seperti itu. Terima kasih atas perhatian yang eh, diberikan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.